Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak gimana ya Pak? Alhamdulillah baik. Mana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Puasa kan? Puasa dong Pak. Gimana? Ada apa ini? Ada apa ini? Jadi kami berdua nih Pak, mumpung lagi bulan puasa juga. Iya. Kami tuh pengen nanya gitu Pak, kayak kan banyak nih, Nah, kayak ada gitu orang yang kan kita berpuasa kan. Itu ada nggak sih yang kayak hukum orang yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan gitu? Oh, Apa sih iya. Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan seluruh pemirsa, bahwa ada beberapa golongan yang memang tidak wajib berpuasa. Yang pertama tentu non-muslim. Ya, andaikan ada non-muslim, Pak, saya mau berpuasa. Ya, tidak wajib mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang wajib muslim. Yang kedua adalah orang yang sudah balik. Jadi kalau yang anak kecil berpuasa belum balik itu hanya untuk mendidik, Mati ya? melatih biar nanti terbiasa. Kalau alhamdulillah orang Islam itu masih kecil aja, masih SD kelas 1, kelas 2 itu sudah terlatih untuk berpuasa. Dan kadang walau di tengah jalan lapar ya dikasih makan walaupun setengah hari. Jadi ya kalau belum balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga yaitu yang tidak wajib berpuasa itu orang gila. Orang gila ya kalau suruh puasa nantinya totonya pagi-pagi udah sarapan nanti. Ngapain? Oh iya sahur jam 7 nanti jam 8. Orang gila itu nggak wajib berpuasa. Yang keempat adalah orang yang tidak suci lagi. Nah, ini berkaitannya dengan perempuan. Haid, nifas, itu diantaranya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah orang yang tidak wajib berpuasa itu orang yang musafir, pergian. Dengan jarak tertentu yang dia kalau sudah kena waktu untuk mengqashar sholat. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak wajib berpuasa itu adalah orang yang tidak mampu. Dalam artian, contoh orang yang sakit kalau sakitnya parah dan sebagainya, atau awalnya kerja tenang tadinya mampu, tahu-taunya jam 2 sangat payah dia, kalau dilanjutkan bahaya buat badannya, maka silakan boleh sudah tidak berpuasa, artinya saat itu juga berbuka. Itu diantaranya ada 6 ya. Terus hukumnya untuk wanita yang sedang haid, hamil, Oke, baik. gimana Pak? Bagi orang yang haid, yang nifas, itu tidak berpuasa. Andaikan kata yang haid, kata yang nifas itu darah yang keluar setelah lahiran ya, melahirkan. Umpama lagi haid atau lagi nifas, dia berpuasa aja. Dia berpuasanya tidak sah. Kudu bagaimana Pak? Kan nggak puasa tuh. Maka kudu nanti mengganti di hari berikutnya setelah Ramadan, di Syawalnya mengganti nanti. Dan sifat mengganti ini jangan dilama-lamakan, segerakan. Khawatir kan namanya umur kan? Iya. Orang begitulah kira-kira. Nah, bagaimana kalau ada yang menyusui kan? Ada yang hamil, ngandung kan? Nah, bagi yang dia menyusui, kalau takut dengan orang hamil juga, takut dengan dirinya, dan takut dengan si anaknya, khawatir, maka itu diwajibkan hanya untuk mengqadha puasanya, mengganti puasanya saja. Tapi jika orang yang menyusui atau yang hamil lah, takutnya hanya sama anaknya saja, dirinya sehat. Kalau puasa saya bisa, tapi khawatir sama anaknya saja, khawatirnya lemah dan sebagainya, maka selain mengqadha dia juga bayar kifarat. Bayar kifaratnya yaitu ngasih makan 1 mud. 1 mud itu berapa Pak? Nah, 1 mud itu 1 maka 1 kali dia 1 kali enggak puasanya, maka ngasih makan orang miskin 1 kali.
Satu mud itu dari kata madayamuddu, segenggam tangan. Tangan yang sedang, bukan tangan bulek yang gede. Bukan yang juga yang kecil tuyul, tapi yang gede gitu ya. Yang pas lah gitu ya. Untuk beras sehingga kira-kira kalau diuangkan sehingga jadinya sekarang 15.000 lah. Basnas itu menyebutkan sudah 15.000 bagi yang haid, bagi yang hamil atau yang menyusui, jika kekhawatirannya itu bukan terhadap dirinya tapi kepada anaknya, maka ada kewajiban untuk selain puasa mengganti juga ada bayar fidyatun ta'am miskin, yaitu memberi makan orang miskin setiap harinya. Ya, sekarang mau tinggal beliin padang. Umpama beliin di warung warteg. Iya. Itu di antaranya. Nah, juga ada nak. Bagaimana kalau orang yang sakit kan? Ya. Iya, yang sakit. Bagaimana itu? Orang yang sakit itu kalau orang yang sakitnya nggak ada harapan sembuh nih. Sakitnya udah stroke-nya parah lah udah. Maka itu hanya ada yang menyebutkan hanya bayar fidyah saja. Bisa kayak yang tadi ya. Iya, tidak ada. Jadi marid la yurja baruhu atau orang tua renta. Orang sakit yang tidak ada dikunjung sembuhnya ataupun orang tua renta, maka tidak ada membayar hutang, tapi dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin 1 hari 1 mud. Itu diantaranya. Kalau orang yang ini sakit sembuh, ya bayar hutang nanti. Setelah bulan Itu. Ramadan, bulan selanjutnya Iya. harus qadha. Qadha. Maka bahkan Imam Auza'i menyebutkan ya itu kalau orang yang sakit itu kan nggak kuat tuh, atau musafir tuh nggak kuat tuh. Kalau itu orang sakit tuh, ya lagi nggak kuat, kudu buka, khawatir merusak dirinya, tapi nanti mengganti bayar puasanya nanti. Itu. Ada lagi tanyakan? Kayak itu apa sih? Oh ini misal nih kita kan kemungkinan pasti ada yang namanya mudik kan. Ya mudik tuh Pak. Itu pasti mudik itu kita masih biasanya itu sebelum Idul Fitri masih puasa. Itu gimana Pak? Nah, kalau sudah bepergian, kalau waktunya itu sudah mengukur bisa untuk untuk bisa qashar, maka itu dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu kecuali kalau mau mudik. Kalau mau mudik kan nanti di sananya lama itu. Jadi kalau selama nanti bepergian itu, apalagi pulang kampung disebutnya, maka apalagi sampai 3 hari, maksimal 3 hari atau lebih, itu langsung di sana juga, karena sholat juga diperintahkan untuk menyempurnakan, tidak ada qashar lagi, maka ya puasa lanjut di sananya. Nah, bagaimana kalau Pak, saya umpama udah ini nih, udah habis musafir, pergian nggak puasa tuh, pas pulang di sini baru asar, kan masih waktu puasa tuh, ya, maka dia dianjurkan menahan tidak makan. Tapi dia nggak puasa sebetulnya, tapi dianjurkan untuk menahan tidak makan. Atau lagi sakit nih, tahu-taunya sembuh jam zuhur. Nah, ya kan? Gimana tuh? Dianjurkan untuk menahan makannya kapan? Nanti saat sudah berbuka. Walaupun dia posisinya tidak Sakit. dia tidak puasa. Iya, gitu. Itu diantaranya. Ada lagi ya? Sudah cukup? Baik, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Terus apa lagi, istiqomah untuk mengisi bulan Ramadan ini sampai akhir nanti di selesai penghujung bulan Ramadan ini, dan kita mudah-mudahan nanti
Jadi kita dengan Idul Fitri kembali kepada fitrah lagi, cabut semua dosanya, umpatkan jalan Muhammad, sehingga bersih lagi, kembali lagi, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling itu yang perlu sampaikan. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Baik, saja boleh. Pemirsa, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.